sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita semuanya mengalami kesetiaan Tuhan, amin. Yang alami boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini setiap kita mengalami kebaikan Tuhan, mari datang memuji dan menyembah, membawa korban syukur kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita percaya sementara kita bersyukur menyembah Tuhan, Dia hadir dan menjamah setiap kita. Kita tundukkan kepala bersama Bapak Ibu Saudaraku, dan bersatu hati kita akan berdoa menghampiri Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, hari yang baru, di minggu yang baru. Kami semua boleh mengalami kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Pagi hari ini kami rindu untuk menyatukan hati kami, mengucap syukur, membawa korban syukur kami yang terbaik untuk Tuhan. Dan biarlah setiap hati kami boleh dilimpahi dengan ucapan syukur. Semua yang terbaik, semua hanya untuk Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Buka hati kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Katakan sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Katakan lagi, sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Nyanyikan bersama-sama. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Oh,
Saya yakin dan percaya setiap kita di tempat ini mengalami kesetiaan dan kebaikan Tuhan sampai hari ini. Mari bersama-sama kita membuka kedua tangan kita Bapak Ibu saudaraku, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan Dia baik, katakan Yesus baik. Oh Tuhan baik di dalam hidupku, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersyukur karena Tuhan. Hatiku limpah Tuhan, hatiku limpah syukur. Haleluya. Hatiku limpah dengan syukur, jiwaku bersuka karenamu. Haleluya. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Kasih setiamu tak pernah berubah di sepanjang hidupku Tuhan. Kami alami kebaikan-Mu Tuhan. Mari bersyukur, mari bersyukur pagi hari ini. Tuhan baik, Tuhan baik. Kau baik Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Biar pagi hari ini semua yang kami lakukan boleh menyenangkan hatimu. Kau menerima korban syukur kami. Engkau dimuliakan, Engkau disanjung. Terpujilah nama Tuhan. Dengan hati yang menyembah kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. We worship you, O God. Allah yang setia, Tuhan yang besar, Yesus yang layak dimuliakan. Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Mari bersama-sama kita sembah Dia Bapak Ibu. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Ya Tuhan, sebab Engkaulah yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala. Kami menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama. Kau ku sembah, Lord, we worship you. Oh, kami sembah Kau, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sebab sungguh tidak ada Allah lain yang kami sembah pagi hari ini. Tidak ada nama lain yang kami tinggikan selain nama Yesus yang sudah setia dalam hidup kami, yang mengampuni dan menyelamatkan hidup kami. Oh, kami sembah Engkau Raja kami. Mari sama-sama kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Mari angkat tangan kita, angkat hati kita menyembah. Nyanyikan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah.
Oh, we lift your name. We sing of your goodness. Oh, we sing of your praises, oh Lord. Hallelujah. Mari bersama-sama kita sembah Dia pagi hari ini, Bapak Ibu. Mari sembah Dia, Allah yang mengasihi hidup kita. Sembah Dia, Allah yang menyelamatkan setiap kita. Ya Ralama ya Syataka ya Ralama. Kami sembah Kau. Haleluya. Di dalam kasih, haleluya. Name above all names, you are worthy of all praise. Hallelujah, hallelujah. Jesus, kami sembah Engkau segenap hati. Ya Ralama ya si Ralama 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 ya si Ralama Iralama ya si Ralama. Oh Ralama ya syata Ralama. We worship you, God. Iralama ya syata Ralama Ralama Ralama. Iralama ya syata Ralama Ralama. Iralama ya si Ralama Ralama. Iralama ya syata Ralama Ralama. Iralama ya si Ralama 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 Ralama. Sebab pagi hari ini kami menyembah Engkau bukan karena kami rindu diberkati maupun ditolong. Tetapi lebih dari semua itu Tuhan, kami menyembah-Mu karena apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Keselamatan yang kami terima, dosa yang sudah diampuni, hidup yang sudah dipulihkan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Dan lebih dari semua itu kami menyembah Engkau karena Engkau Allah yang besar dan dahsyat. Engkau mulia ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau pagi hari ini. Ya Ralama ya Shika ya Ralama Ralama Ralama. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu saudara-saudaraku. Mari menyembah Dia dengan rasa kagum kita kepada Dia. Dia Raja di atas segala raja. Dia Ralama Yesus.
Oh, dengan rasa kagum kami menyembah Engkau Tuhan. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Biar semua ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Allah yang setia, Allah yang mulia, Engkau yang kami sembah seumur hidup kami. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kau ku sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan. Nyanyikan Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sungguh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh tidak ada nama lain yang kami sembah selain nama Yesus, Engkau Tuhan. Dan kami bersuka cita karena Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang bersuka, bersama kita berkata, amin. Mari bersuka cita bersama, sebab Dia hadir dan menggantikan setiap duka cita dengan tarian. Katakan, dalam kesesatan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai. Mari sama-sama Bapak Ibu. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi
Ada sukacita yang melimpah pagi hari ini. Katakan lagi. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai. Mari Bapak Ibu sama-sama nyanyikan. Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, 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 Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tari. Semua ku kan bersuka nyanyikan hidup. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Amarahmu hanya sekejap, tapi kemurahan-Mu oh, dalam hidupku. Mari Bapak Ibu sama-sama. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, 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 Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Damai dan sukacita-Mu mengalir pagi hari ini Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan telah mencurahkan sukacita yang penuh buat setiap kita. Oleh karena itu kita mau terus meninggikan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Dengan sorak-sorai bagi Tuhan kita Bapak Saudaraku. Mari bernyanyi bersama. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Katakan berkatnya.
pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kembali lagi kita bersuka cita pagi hari ini. Hey. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Yes. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Semua bernyanyi katakan, lembah yang gelap dan ku lewati. Sebab apa? Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sebab angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Boleh sambil tepuk tangan tinggi-tinggi. Yeah. Sukamu dinyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Dengan imanmu katakan, lembah yang gelap aku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh apa? Oleh kuasa Yesus. Kita dingin. Sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa. Suka-Mu dinyatakan. Kuatkan tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Lagi serukan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Semua tepuk tangan tinggi-tinggi yuk. Yang di lantai 2 juga semua. Kamu dinyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, Kamu dinyatakan. Kuatkan tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Semua. Lagi-lagi. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Engkau Bapa kami yang berkuasa, Bapa yang mengasihi setiap kami, Bapa kami yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku
Bapak, kami percaya bahwa tidak ada tempat yang paling indah selain hadirat Tuhan. Karena itu kami datang di tempat ini bukan karena kebiasaan, karena ini hari Minggu. Tapi kami datang, kami rindu dan cinta akan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kasih-Mu. Hidup kami karena kasih karunia Tuhan semata. Biarkan hari ini kami datang, kami menyembah, kami memuji. Dan tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Biarkan hati kami seperti tanah yang gembur yang siap menerima benih yang hidup daripada Tuhan. Berbicara kepada kami semua, kami siap dimerdekakan. Karena kami percaya kami adalah orang-orang yang merdeka. Firman yang kami dengar tidak hanya sekedar tertanam, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, yang siap terima firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Puji Tuhan, shalom. Apa kabar? Saudara bersuka cita? Kasih salam kanan kiri, bilang Yesus baik. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih kepada gembala, wakil gembala, staf diaken, pengerja yang ada di gereja Betaningin dan Surabaya. Atas anugerah Tuhan saya bisa diberi kesempatan untuk melayani. Perkenalkan saudara, nama saya David Herson dan ini untuk pertama kalinya saya berbagi firman dan membagi firman di gereja saudara, dan saya percaya hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Saudara, saya adalah seorang hamba Tuhan, tapi sedikit perkenalan dari saya, tolong bisa ditampilkan. Saya seorang hamba Tuhan yang hari ini Tuhan bawa saya ada di pemerintahan juga. Jadi seminggu setelah pelantikan presiden dan wakil presiden, saya dipercaya untuk menjabat sebagai seorang komisaris di perusahaan BUMN, namanya PT Wika Realty, itu holding Pak dari grup namanya Wijaya Karya, kalau saudara pernah dengar. Tapi saya anggota komite dari Pertamina Eksplorasi dan Produksi, khusus ngurusin sumur-sumur minyak dan gas yang ada di Indonesia. Dan sebelumnya saya menjabat sebagai expert staff di kantor komunikasi kepresidenan. Tapi satu hal yang saya ingin berbagi kepada saudara, apa yang saudara lihat di depan, belasan tahun yang lalu tidak ada banyak orang yang kenal saya. Dan belasan tahun yang lalu saya pernah duduk sebagai jemaat, dan saya belasan tahun yang lalu, tolong bisa ditampilkan, saya dengan bangga, saya adalah jebolan dari alumni Sekolah Tinggi Teologi Betani Surabaya. Kalau banyak orang yang tanya kepada saya, Pak David bisa jadi komisaris, bisa jadi expert staff di kantor komunikasi kepresidenan. Mohon maaf saudara, orang tua saya bukan seorang pejabat, papa saya bukan seorang pengusaha. Papa saya lahir di kota kecil namanya Luwu Banggai. Kalau saudara pernah dengar tentang Luwu Banggai, saudara, saya ini dengan bangga hari ini Pak, saya tidak punya ijazah yang lain kecuali sarjana teologi. That's all I have. Itu yang saya punya saudara. Tapi saya percaya bahwa kalau Tuhan mau pakai seseorang, Tuhan tidak pernah butuh riwayat hidup. Asalkan siapa yang ada di dalamnya. Karena dalam hidup ini bukan dari mana kita berasal. Asalkan ada Tuhan di dalam hidup kita, siapa yang akan menjadi lawan kita, amin. Saya lahir di kampung kecil, kampung saya namanya Kampung Tolisu Pak. Saya usia 7 tahun baru saya menikmati listrik. Saya usia 7 tahun baru saya melihat yang namanya televisi. Kampung saya itu Pak persis di tengah hutan. Jadi di belakang kampung saya itu hutan belantara. Makanya waktu kecil mama saya agak susah bedakan mana anaknya, mana anak monyet, hampir mirip Pak. Tapi yang saya bersyukur bahwa saya saudara dalam hidup ini saya selalu percaya bahwa bukan dari mana kita berasal. Tapi siapa Tuhan yang di dalam hidup kita. Makanya saya beri judul khotbah saya, judulnya sangat sederhana. Judulnya adalah Iman yang Mengalahkan Dunia. Katakan amin. Saudara, ada banyak orang ke gereja tiap minggu, tapi bagi saya ada 2 tipe golongan orang yang datang ke gereja. Yang pertama, datang karena rutinitas. Ada banyak orang yang datang karena rutinitas, makanya tidak heran mereka masuk di dalam rumah Tuhan, tapi masuk di dalam rumah Tuhan tidak jaminan mereka di dalam hadirat Tuhan. Saudara, pelajari dalam Alkitab, orang berubah bukan karena bergereja. Pelajari dalam Alkitab, orang berubah, maaf kata, bukan karena cuma sekedar pelayanan. Tapi orang berubah karena berjumpa dan mengalami hadirat Tuhan. Makanya kita datang hari ini bukan cuma sekedar hadir, tapi kita datang hari ini kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya minggu depan saudara kita akan merayakan yang namanya Paskah. Saya pendeta yang tidak anti dengan berkat, saya pendeta yang tidak anti dengan mujizat. Tapi jangan pernah bangun kekristenan atas dasar berkat dan mujizat, gak akan pernah kuat. Pertanyaan saya saudara, di mana Paskah? Waktu Yesus ada di atas kayu salib, dengan 5.000 orang yang kenyang dengan 5 roti 2 ikan. Gak ada di sana Pak. Satu kali Yesus buat mujizat dengan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang kenyang. Tapi pertanyaan saya,
Di mana 5.000 orang yang kenyang ini waktu Yesus ada di atas kayu salib? Nggak ada. Satu kali Yesus selipkan mata orang buta namanya Bartimeus. Tapi pertanyaan saya, di mana Bartimeus waktu Yesus ada di atas kayu salib? Nggak ada. Makanya kekristenan Pak, kuat bukan karena berkat. Tapi kekristenan itu kuat karena proses dan salib. Makanya orang Israel kecewa sama Tuhan. Tuhan yang janji kepada orang Israel, Musa, bawa umatku keluar dari tanah Mesir menuju satu tempat namanya tanah perjanjian. Orang Kristen itu kalau bicara tentang berkat Pak, pasti suka. Orang Kristen kalau bicara tentang mujizat, pasti suka. Tapi saudara jangan pernah lupa, Tuhan tidak pernah menjanjikan berkat yang instan. Selalu ada proses Tuhan. Sebelum Tuhan bawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian, orang Israel diproses di satu tempat namanya padang gurun. Nah banyak daripada kita nggak suka Pak dengan padang gurun. Kenapa? Padang gurun panas, proses. Tapi yang saya bersyukur bahwa di balik padang gurun ada tanah perjanjian. Seringkali kalau kita berdoa, kita mengaminkan janji Tuhan yang seperti fajar pagi hari. Makanya kita suka nyanyikan, janjimu seperti fajar, apa saudara? Pagi hari. Tapi saudara jangan lupa, tidak akan pernah ada fajar pagi hari kalau tidak ada gelapnya malam hari yang harus kita lewati. Makanya kalau hari ini saudara sedang mengalami yang namanya padang gurun. Kalau hari ini saudara sedang mengalami yang namanya gelapnya malam hari. Percayalah sebentar lagi ada tanah perjanjian dan fajar pagi hari yang saudara akan terima dari Tuhan. Saya ngalamin itu. For me, Surabaya adalah kota proses buat saya. Hari ini orang banyak kenal saya sebagai seorang hamba Tuhan. Bahkan saya di pemerintahan. Tapi gak banyak yang tahu saya belasan tahun yang lalu. Ketika saya tinggal, saya ngekos. Di tempat kosan di Manyarjo. Manyarjo 2 nomor 5. Yang setiap bulan saya cuma bayar 200.000 rupiah. Dan setiap malam gak ada AC. Gak ada kipas angin. Setiap malam Pak, saya harus bertempur dengan 1 batalion nyamuk. Makan susah Pak. Tapi saya percaya itu adalah bagian proses dari Tuhan. Karena tidak akan pernah ada progres Pak, tanpa adanya proses. Nah orang Kristen suka dengan Natal, tapi banyak orang Kristen lupa bahwa karya keselamatan dilakukan oleh Yesus yang membedakan Yesus dengan yang lain. Saudara mohon maaf, semua pernah lahir. Tapi tidak ada satupun yang pernah mati dan bangkit. Kecuali apa yang Yesus buat di atas kayu salib. Itu yang menjadi alasan Pak. Sampai hari ini tetap setia saya melayani. Saya jatuh cinta dengan sosok Yesus. Karena dia tidak cuma berkata, I love you, but I prove myself. I died for you. Aku mati buat kamu. Ternyata kasih terbesar itu Pak bukan cuma sekedar omongan. Tapi kasih terbesar adalah tindakan dan pengorbanan. Makanya kalau hari ini saudara datang ke gereja, jangan cuma sekedar saudara datang. Karena bagi saya, Tuhan cari orang-orang yang datang bukan hanya sekedar Kristen, tapi datang sebagai penyembah yang datang ke Tuhan memberikan pengorbanan yang terbaik. Makanya kalau saudara datang hari ini, ada orang-orang Kristen yang kalau mau datang ke gereja, mohon maaf Bu ya, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Kadang kalau mereka mau datang ke gereja, tiba-tiba hujan datang Pak. Coba doanya orang Kristen apa? Tiba-tiba minggu pagi mau ke gereja. Tiba-tiba hujan turun. Terbanyak dari kita doanya apa? Dalam nama Yesus hujan berhenti. Betul gak saudara? Supaya apa? Supaya datang beribadah. Sorry maaf saudara. Coba kita rubah doa kita. Pagi-pagi saudara baru bangun, saudara siap-siap, saudara mau ke gereja. Tiba-tiba hujan turun. Doa Kristen yang keren itu Pak tidak minta hujan berhenti. Tapi minta doanya begini. Sekalipun hujan turun, aku tetap datang untuk menyembah Tuhan. That's the most powerful faith. Makanya ada orang di dalam Alkitab, siapa namanya? Kita akan belajar dari orang ini. Namanya Daud. Nah Daud ini yang kita tahu, dia raja, yes dan amin. Tapi dimulai dari kisah Daud ketika Tuhan menolak satu raja namanya Saul. Jadi hari itu Tuhan bicara sama Nabi Samuel. Samuel pergi ke kota kecil, ke kampung kecil namanya Bethlehem. Bethlehem adalah kota kecil saudara, persis seperti saya.
Persis mungkin seperti saudara. Mungkin hari ini kita seperti Bethlehem. Pak, saya cuma dari kampung kecil. Pak, ekonomi saya kecil. Pak, keluarga saya kecil. Pak, bisnis saya masih kecil. Tenang saudara, isu dalam hidup bukan dari mana, bukan siapa kita. Tapi siapa Tuhan dalam hidup kita. Nah tiba-tiba Tuhan perintahkan kepada Samuel. Pergi ke sebuah kota kecil namanya Bethlehem. Tiba-tiba Samuel pergi ke kota Bethlehem. Isai, dia undang anak-anaknya. Anak Isai yang pertama namanya Eliab. Eliab ini Pak kekar gagah prajurit di tanah Israel. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, Samuel, aku Tuhan yang tidak melihat perawakan, tapi aku Tuhan yang melihat hati. Ternyata begini Pak, perkenanan Tuhan tidak ada urusan dengan perawakan. Tapi perkenanan Tuhan itu urusannya pada hati kita. Makanya ibadah itu gak ada Pak pada penampilan. Ibadah itu urusannya pada sikap hati kita. Apakah kita benar-benar haus dan lapar akan Tuhan. Nah tiba-tiba anak yang pertama namanya Eliab, yang kedua Abinadab, yang ketiga sama. Semua ditolak sama Tuhan. Sampai mungkin Samuel bingung. Loh Tuhan, kalau mau cari raja menggantikan Saul, cari dong yang seperti Eliab. Kenapa? Gagah, kekar, apalagi berotot, berisi. Tapi urusan Tuhan bukan yang di sini Pak. Urusan Tuhan itu di sini. Makanya ibu-ibu jangan marah sama saya Bu ya. Ibu-ibu itu terhormat bukan karena tasmu mahal, bukan. Ada ibu-ibu yang merasa terhormat kalau tasnya mahal. Enggak. Kita mahal Pak, bukan karena fasilitas. Tapi kita mahal karena integritas. Ada ibu-ibu yang, mohon maaf, saudara kalau mau lihat ibu-ibu yang benar-benar bertobat dengan yang tidak. Lihat bagaimana cara bawa tas. Tuh. Kalau ibu-ibu yang sudah bertobat, tasnya mau harga 500 juta Pak, nentengnya di samping. Datang ke gereja, shalom Pak Pendeta. Tapi coba ibu-ibu yang harga tasnya 500 juta, terus gak bertobat. Nentengnya bukan di samping Pak, di depan, terus telat datang ke gereja, pakai sepatu high heel, datang Pak. Kletak, kletok. Saudara mohon maaf, terbanyak kita mengukur seseorang cuma karena fasilitas. Saudara jangan pernah lupa. Hidup kita mahal, bukan karena fasilitas, tapi hidup kita mahal karena integritas hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah orang ini Daud, dia gak diundang makan. Miris ya. Bayangkan, papanya lagi pesta, lagi potong lembu yang terbaik, karena hamba Tuhan besar namanya Nabi Samuel datang. Anaknya yang satu Pak, tidak diundang, namanya Daud. Tiba-tiba Samuel bilang begini, that's all, inikah anakmu semuanya? Dijawab sama papanya, dijawab sama Isai. Masih ada yang satu. Loh yang satu mana? Pak, yang satu ini bukan kebanggaan. Kalau yang kebanggaan Eliab, kalau yang kebanggaan Abinadab, yang satu ini gak kebanggaan, bukan prajurit. Tiba-tiba Samuel bilang begini, kita gak akan makan. Kalau yang satu itu tidak datang. Dipanggillah Pak yang satu ini, namanya Daud. Di mana dia? Di padang penggembalaan. Ini yang saya percaya Pak. Orang kalau sudah dikenan Tuhan, dimanapun bahkan di tengah hutan, dia pasti akan dipromosikan oleh Tuhan. Sekalipun Daud disisihkan, tidak disayang sama manusia, tapi Daud ada di hatinya Tuhan. Ini yang saya selalu kejar dari awal saudara. Ada banyak orang yang gak pernah tahu, saya makan susah. Satu kali naik motor, satu motor itu kita bertiga ditangkap polisi Pak. Kenapa? Karena gak punya duit, terpaksa. Satu motor dinaikin bertiga. Makanya bapak-bapak kalau ada yang polisi, kalau ada yang naik motor bertiga, tolong jangan cepat-cepat ditangkap. Mungkin karena gak punya duit Pak, persis kayak saya dulu Pak. Saya ngalamin apa hidupnya susah. Tapi saya belajar, ternyata padang gurun adalah proses didikan yang terbaik untuk menciptakan kita menjadi seorang prajurit yang tangguh. Tiba-tiba Samuel bilang begini, panggil dia. Yang satu ini Pak, masih kemerah-merahan. Yang satu ini tidak dianggap, tapi dianggap oleh Tuhan. Makanya dalam hidup saudara, gak terlalu penting kita itu mencari kemuliaan manusia. Gak terlalu penting untuk kita itu dianggap dan kita terkadang menjilat orang. Gak perlu. Karena promosi Tuhan itu sama seperti Daud. Sekalipun di tengah hutan belantara, sekalipun di padang penggembalaan dan tidak dianggap. Tiba-tiba Tuhan bilang begini sama Samuel. Samuel, urapi dia. Kalau saya jadi Daud, saya akan marah.
Begitu saya datang ke rumah, saya akan bilang begini, Pak, Papa gak sayang sama gua? Loh kenapa? Kok ada makan-makan aku gak diundang? Mohon maaf saudara. Daud tidak juga bilang sama Samuel, Om, saya Samuel, anak yang tidak disayang sama papa saya. Enggak perlu Pak. Alkitab mencatat, Daud tidak perlu memperkenalkan diri. Alkitab mencatat dari jauh, Tuhan bilang sama Samuel, Samuel, urapi dia. Ini yang saya percaya saudara, ketika saudara menyembah Tuhan, ketika saudara mengangkat tangan, percayalah, ketulusanmu akan menarik berkat Tuhan datang dalam hidupmu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah begitu dia diurapi, ini banyak orang yang salah dengan saya. Saudara, saya pendeta yang tidak anti dengan minyak urapan. Saya selalu kadang mendoakan saya pakai minyak urapan. Ketika Daud dia ketemu dengan Nabi Samuel, Samuel dia ambil tabung yang berisi minyak. Tiba-tiba Daud, dia ditumpahkan, diurapi dengan minyak urapan. Ini Nabi besar Pak. Ketika Daud diurapi oleh minyak oleh Nabi Samuel. Pertanyaan saya, itu kan pengurapan untuk Daud jadi raja, betul? Pertanyaan saya, besoknya dia jadi raja? Enggak Pak. Mohon maaf. Enggak ada berkat yang instan tanpa proses dan perjuangan. Terkadang kita berpikir kalau kita sama Tuhan, oh kan udah diurapi. Besok pasti langsung diberkati. Enggak. Harus ada satu pertempuran yang Daud harus menangkan. Apa itu? Ini yang saya sebut lembah yang Alkitab catat. Lembah terbantin. Hari ini dia diurapi, besok tidak jadi raja. Kadang kita itu gitu Pak, kalau jadi orang Kristen itu. Kalau sudah diurapi itu kan besoknya pasti aku diberkati saudara. Berkat itu pasti. Tapi saudara jangan cari akibatnya, cari sebabnya. Karena setahu saya, tugas Daud itu dua Pak. Yang pertama tugas Daud, dia mengembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Yang kedua, tugas Daud itu Pak, nganter makanan. Makanya dia ketemu sama Goliat itu, karena dia disuruh sama papanya, Daud, kamu antar makanan ya? Oke Pak, maaf Pak. Sudah diurapi Pak sama Nabi besar, disuruh nganter rantangan Pak. Coba kita kalau sudah diurapi itu, tiba-tiba disuruh, nyo, apa mah? Bisa nggak ke pasar? Ngapain? Beli tomat, beli cabai, beli bawang. Kan kayaknya nggak keren. Orang yang sudah diurapi itu Pak, kerennya kalau ke pasar, bukan beli tomat, beli paku. Nah itu keren Pak. Datang ke pasar, beli apa? Beli paku. Berapa? Sekilo? Makan sini? Enggak. Bungkus makan sini. Makan tuh paku. Ampun. Kadang orang itu mohon maaf ya. Terlalu besar Pak dengan perkara yang kecil. Makanya Daud harus ada satu pertempuran yang dia menangkan. Yang dia harus hadapi. Maka buka 1 Samuel pasal 17 ayat 32. Yang bersuka cita katakan haleluya. 1 Samuel pasal 17 ayat 32. Di tengah-tengah prajurit Israel ketakutan. Karena ada satu raksasa namanya Goliat yang sedang menghina Tuhannya orang Israel. Seringkali dalam hidup saudara kita akan diperhadapkan pada Goliat-Goliat yang kita hadapin. What is the meaning Goliat? Goliat itu Pak suka menghina, suka merendahkan. Terkadang kita beriman, ada orang-orang yang suka merendahkan kita. Ada orang yang ngomong, you are not good enough. Kamu gak mungkin diberkati. Kamu gak mungkin sukses. Kamu gak mungkin bisa diberkati berlimpah. Kamu gak mungkin bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara, dalam hidup itu jangan terlalu banyak mendengarkan perkataan orang. Tapi dengarkan setiap perkataan firman Tuhan. Karena hidup kita Pak, tergantung dari perkataan firman Tuhan. Makanya saudara, jangan pernah minta dunia ini semakin hari semakin baik. Karena Alkitab mencatat dunia ini semakin hari semakin jahat. Ada peperangan di mana-mana. Tapi satu hal yang saya pegang. Orang percaya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dunia boleh berubah. Tapi tidak dengan iman kita. Tetap percaya mengandalkan Tuhan. Nah tiba-tiba. Daud dengar. Bahwa ada raksasa namanya Goliat. Menghina Tuhannya Israel. Tiba-tiba Pak didengar sama Daud. Terkadang tantangan itu selalu dimulai dari apa yang kita dengar. Ketika Daud dia dengar ada Goliat yang menghina Tuhannya Israel. Tiba-tiba dia bilang begini, aku hadapi dia. Di tengah-tengah semua orang ketakutan. But one man, his name is David.
namanya Daud. Aku hadapi dia. Nah, dia ketemu sama Saul. Waktu dia ketemu sama Saul, Saul lihat dia. Kamu kan cuma penggembala domba. Ditanya, kamu dari mana? Lu kan cuma orang kampung. Kamu kan cuma anak kecil. Makanya ketika Daud, dia buktikan imannya, dia mulai dengan perkataan ini. Kita baca bersama-sama 1 Samuel 17 ayat 32. 1, 2, 3. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Karena siapa? Karena Goliat. Nah, seringkali orang Kristen kita tawar karena omongan orang. Orang Israel itu tawar karena omongan Goliat. Goliat bilang begini, kalian ini gak mungkin menang. Ayo lawan dong, aku hajar kalian. Kenapa orang Israel ketakutan? Karena Goliat secara ukuran, secara kelatihan, dia lebih besar, lebih tinggi dari prajurit Israel. Seringkali dalam hidup kita menghadapi yang namanya Goliat. Masalah lebih besar, masalah yang besar, tantangan proses yang besar. Makanya ketika Daud dia dengar orang Israel dihina oleh Goliat, dia bilang begini sama Saul. Jangan seorang pun menjadi tawar karena omongannya dia. Saudara, seringkali kita tawar hati kita karena omongan orang. Coba cek diri kita. Berapa banyak kita kalau datang ke gereja, percaya diberkati, amin. Dengar khotbah, percaya Tuhan pulihkan, amin. Begitu pulang ke rumah, orang ngomong, kamu gak mungkin diberkati. Begitu pulang ke rumah, dengar bunyi listrik udah bunyi, titut, titut, titut. Masih iman bekerja. Makanya tantangan terbesar Pak, ketika kita ketemu dengan masalah. Saya ngalamin itu, direndahkan, dipandang sebelah mata. Oh ya, saudara, saya itu di Surabaya Pak. Dulu itu punya mantan. Percayalah gak ada di sini. Kok saudara kok kayaknya lihat kanan kiri. Pak diputusin Pak. Gara-gara apa? David, kamu terlalu baik. Bukan. Sebenarnya dia mau ngomong, Fit, kamu gembel. Itu Pak. Pak, siapa yang mau Pak? Siapa yang mau nikah dengan saya? Yang jangankan mobil, sepeda motor aja gak punya. Saya ngalamin tantangan itu. Saya ngalamin tantangan bagaimana jalan kaki pelayanan dari Jembatan Merah Plaza ke Manyarjo. Makanya hari ini Pak, saya bilang ke teman-teman, saya bilang ke senior-senior saya hari ini sekalipun saya disiapkan ADC, ajudan, saya kalau pelayanan saya selalu suka sendiri Pak. Why? Saya belajar. Yang paling penting dan paling susah itu bukan diberkati, tapi tetap rendah hati sekalipun sudah diberkati. Ini yang paling penting Pak. Nah, Goliat hari itu merendahkan orang Israel. Didengar sama Daud. Satu orang. Makanya bagi saya Pak, one man with God is majority. Satu orang ini dia bilang begini, jangan seorang pun tawar hati karena omongan dia. Terus dijawab sama Saul. 1 Samuel pasal 17 ayat 33 kita baca bersama-sama. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Kata yang pertama keluar dari seorang raja namanya Saul, tidak mungkin alias impossible. Waktu semua orang Israel ketakutan, tiba-tiba Saul bilang begini, gak mungkin kau bisa hadapi dia. Berapa banyak ada Saul-Saul dalam hidup kita di telinga kita Pak. Saya yang selalu ngomong, gak mungkin. Mustahil. Kenapa? Karena dia raksasa. Makanya belajar saudara, iman harus menghancurkan ketidakmungkinan. Saya mau cerita sedikit buat saudara. Saya yakin cerita kesaksian saya ini memberkati saudara. Saudara, 5 bulan yang lalu, saya ke China, ke Shanghai, karena saya dengan partner saya, kami belanja mesin. Kebetulan saya sama partner saya, kami bisnis juga khusus untuk waste to energy. Pengelolaan limbah Pak. Nah setelah saya dari China, saya baru balik ke Jakarta, baru sampai di Jakarta, saya ditelepon sama sahabat saya yang partner saya juga, kebetulan dia orang Surabaya, keluarga besar dari Kerupuk Vina, namanya Pak Harrison. Tiba-tiba Pak Harrison telepon saya, Pastor kita ke Jepang, oke. 1 minggu sudah di Jakarta, kami berangkat Pak ke Jepang. Sampai di Jepang, tiba-tiba saya ditelepon oleh teman saya. Jadi teman saya itu bilang begini, bro, teman saya bukan anak Tuhan Pak. Tiba-tiba dia telepon,
Bro, gimana bro? Bro, ini ada perusahaan financing. Ada perusahaan digital financing. Perusahaan keuangan Pak. Kebetulan lagi cari manajer dan komisaris. Terus kemudian saya tanya, terus? Dia bilang begini, lu mau melamar gak? Melamar apa? Melamar jadi komisarisnya. Oh boleh. Saudara, sementara saya lagi di Jepang, lagi di Tokyo, saya kirimkan CV saya Pak ke teman saya. Nah di CV itu tertera, nama David Herson, tempat tanggal lahir. Di bawah saya lampirkan ijazah. Tiba-tiba teman saya telepon, bro, kamu punya ijazah, lu punya ijazah yang lain gak? Ya gak ada. Ini ijazahmu itu apa? Ya ijazah gua, ijazah sekolah tinggi teologia Betani Surabaya. Karena teman saya ini Pak bukan anak Tuhan, dia tanya sama saya, bro, teologia itu ilmu tentang apa? Ya gua jawab, ilmu yang belajar tentang ketuhanan. Terus dia nanya, lu tahu nggak lu mau ngelamar di mana? Gua tahu, mau melamar di perusahaan keuangan. Apa hubungannya bro antara ketuhanan dengan keuangan? Ya gua jawab dengan iman, kalau nggak ada Tuhan berantakan keuangan dunia. Oh, saudara, saya pengen punya ijazah manajemen bisnis, kuliah luar negeri. Tapi orang tua saya nggak mampu. Saya cuma anak kampung. Yang saya punya persis seperti yang Yesus. Apa yang ada padamu? 5 roti 2 ikan. Ya itu yang saya kasih Pak. Sarjana teologi. Ya sudah kalau gitu. Dia bilang gitu. Pulang ke Indonesia. Saya ikut assessment. Kebetulan gajinya kalau buat saya sih agak lumayan. Tapi gak tahu kalau buat orang Surabaya. Mungkin kalau buat orang Surabaya. Gaji segitu Pak. Untuk jadi komisaris di situ Pak, gajinya itu per bulan 80 juta. Kan lumayan Pak, ya kan? Bagi saya sih lumayan, bisa dukung pelayanan. Saya balik ke Jakarta, saya ikut assessment. Saudara tahu berapa orang yang melamar? 320 orang yang melamar di posisi komisaris itu Pak. Saya hari ini, saya baru menempuh pendidikan S2. Saya kebetulan ambil di Podomoro University. Saya ambil S2 manajemen bisnis di Podomoro University. Saudara, saya cuma punya sarjana teologi. Saya ikut assessment dari 320 orang yang daftar. Tersortir tinggal 80 orang. Dan nama yang di dalamnya adalah Pendeta David Herson. Belum Pak, belum. Baru 80 Pak. Dari 80, disortir lagi tinggal 15 orang. Dan nama yang di dalamnya adalah Pendeta David Herson. Nah, disitulah tantangannya. Kenapa? Teman saya Pak, yang bukan anak Tuhan, dia bilang begini, bro, luar biasa ya bro ya. Kok kamu bisa dari 320 orang, kamu jadi 15 besar. Mau ikut assessment Pak. Terus dia bilang begini, bro bersyukur ya. Kalau tidak lanjut gak apa-apa, tapi kamu sudah buktikan dari 300 orang, kamu jadi 15 besar. Saudara, saya datang ke kantor, mau ikut assessment Pak. Saya tanya sama sekretaris perusahaan, Mbak, saya mau nanya Mbak. Oh ya kenapa Pak? Bapak namanya siapa? Oh ya yang Bapak yang, saya David Herson. Oh Bapak yang David Herson, yang Pak David, oh ya Mbak. Saya mau tanya, 15 orang itu, 14-nya selain saya siapa saja? Saudara mau tahu? Saudara jangan tersinggung ya. Salah satunya adalah jebolan S2 Monash Australia. Salah satunya jebolan S2 Universitas di Taiwan. Pak, saya lihat ijazah saya Pak. Sarjana teologi, ilmu tentang ketuhanan. Saudara mau tahu apa yang saya lakukan? Ini akan saya bawa di khotbah kedua saya nanti. Persis seperti Musa. Ulurkan tanganmu. Saya buka Pak ijazah saya di handphone. Saya tumpang tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan. Seperti 5 roti 2 ikan. Ini yang aku punya Tuhan. Aku gak punya ijazah yang lain. Tapi dalam nama Yesus, Tuhan, biarkan Engkau yang berperkara.
teman saya yang bukan anak Tuhan, dia bilang begini, bro, gua akan tahu lu pendeta. Bro, kalau lu gak masuk gak apa-apa bro, tapi kau sudah buktikan, kau sudah masuk 15 besar. Perusahaan ini Pak, total valuasinya triliunan. Tapi ada kalimat dari teman saya yang bukan anak Tuhan, yang bukan orang Kristen ini Pak. Dia bilang begini, tapi bro, kalau sampai kau terpilih jadi komisaris, lu hari Minggu lu khotbah di mana? Gua datang. Ini yang gua suka. Why? Because he's not challenge me, he challenge my God, my Jesus that I worship him. Dia sedang tantang Tuhan saya. Apa yang saya lakukan, saudara, yang saya lakukan? Saya buka ijazah saya lagi. Saya tumpang tangan, Tuhan, buktikan siapa Tuhan. Saya lihat ijazah saya. Tapi percaya saudara, ijazah saya asli ya. Ijazah saya asli. Saya buka ijazah saya tumpang tangan. Tuhan, buktikan siapa Tuhan yang belasan tahun aku layani. Dalam nama Yesus, saya masuk, saya assessment. Hampir tiap malam saya nonton YouTube. Ya saya harus jawab pertanyaan kan. Boleh iman tapi harus belajar juga. Saya tonton YouTube, saya buka ChatGPT tentang keuangan dunia. Bagaimana menghitung neraca keuangan. Saya hitung semua Pak, saya belajar dari YouTube. Tiba-tiba begitu assessment. Begitu selesai assessment, ya sudah. Saya seperti kayak buang kotoran di toilet. Sudah lega. Gak usah diingat-ingat. Saudara, begitu saya pulang ke rumah, saya cerita sama istri, wah ikut assessment apa segala, ya sudah sayang. Tiba-tiba 10 hari kemudian saudara, saya lagi santai dengan anak dan istri saya lagi main di rumah. Tiba-tiba saya ditelepon dari sekretaris perusahaan. Dia bilang begini, selamat Pak, mulai hari Senin Bapak bisa berkantor di perusahaan tersebut. Perusahaan keuangan, nilainya valuasinya triliunan. Salah satu komisarisnya adalah jebolan sekolah teologi. Siapa yang buat itu Pak? Tuhan. Anda tahu yang luar biasanya? Minggu depannya saya khotbah di gerejanya Pak Gilbert. Teman saya, dia datang. Dia dengar saya khotbah kesaksian tentang pekerjaan Tuhan. Wow. Pak, mohon maaf Pak. Dia gak bisa dimasukkan dengan cara berpikir logika kita. Makanya kita ini disebut sebagai orang-orang yang beriman. Makanya ketika Daud dihadapin Goliat, Goliat bilang begini, "Hei, anjingkah aku? Kamu datang kepadaku tidak membawa pedang." Saudara mau tahu kenapa Daud tidak bawa pedang? Karena dia gak pernah pegang pedang. Daud itu cuma gembala kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Dia bilang begini sama Saul. Waktu Saul bilang begini, kamu bisa lawan Goliat. Dia bilang begini, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Tapi kalau ada satu singa berusaha menerkam, maka hamba akan pegang janggutnya. Hamba bunuh singa itu. Ya ampun Pak, kalau kita jadi Daud, ngurusin 2-3 ekor kambing domba, tiba-tiba datang singa, gua bilang sama singa, makan tuh kambing. Why? Ngapain Pak? Cuma 2 ekor mempertaruhkan nyawa, betul? Tapi Tuhan lihat, demi kambing domba saja dia kasih nyawanya. Cocoknya bukan ngurusin kambing domba, tapi cocoknya ngurusin kerajaan Israel. Wow. Wow. Ada kita yang kadang komplain, kok cuma 2-3 ekor, kok cuma 2-3 juta. Tenang saudara, terkadang Tuhan ajar saudara setia. Dari 2-3 juta bisa berubah 2-3 miliar. Wah ini pasti seneng nih. Terkadang kita maunya berkatnya. No, dia kadang prosesnya jauh lebih penting daripada berkatnya. Percayalah kalau hari ini saudara mengalami padang gurun, sebentar lagi akan ada tanah perjanjian yang Tuhan akan berikan buat saudara. Makanya dia ini dihina. Dia nggak apa-apa Pak. Kita dihina nggak apa-apa Pak. Yang penting kita dikenan sama Tuhan. Makanya waktu Daud dia ketemu sama Goliat. Dihina dia sama Goliat. Anjingkah aku? Kamu kok gak bawa pedang?
Bagaimana bawa pedang, Pak? Daud gak pernah main pedang-pedangan. Dia gak pernah pegang pedang. Makanya Saul bilang begini, kamu pakai baju jirahku. Begitu dipakai sama Daud, kebesaran. Makanya kalau mau menang, jangan pakai senjata buatan manusia. Kalau mau menang, pakai senjata, yaitu Tuhan sendiri. Makanya dia ketemu sama Goliat, dia bilang begini, kamu datang dengan pedang, tapi aku datang dalam nama Tuhan. Itu senjata yang paling keren, yang dimiliki oleh orang percaya dalam nama Tuhan. Begitu dia ambil, Pak, satu batu dan ketepel yang ada di tangannya. Begitu dia ayunkan, Pak. Wuss, satu kali, gak perlu dua kali. Orang percaya yang diurapi pasti tepat sasaran. Hanya satu kali dia lempar umbannya. Tepat di kelemahan lawannya Goliat, tepat di dahinya. Dan Goliat jatuh. Tenang, Pak. Saya gak tahu masalah saudara apa. Tapi satu hal, saudara akan mengalami kemenangan. Selama saudara di lembah terbantin itu, saudara berkata, aku datang dalam nama Tuhan. Mungkin hari ini sakit, penyakit, persoalan, bisnis, apapun yang saudara alamin. Percayalah, seorang Daud, dia berkata, aku datang dalam nama Tuhan. Persoalan yang saudara alami hari ini, saudara mengangkat tangan. Aku datang dalam nama Yesus. Dan tidak ada nama yang terbaik, nama yang berkuasa selain nama Yesus yang kita sembah, yang kita muliakan hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara saudara makin berdiri, kasih salam kanan kiri, bilang Yesus baik. Dan ada satu lagu yang saya sangat suka. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, tapi kita tidak akan pernah takut bahaya, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Saudara percaya Tuhan baik? Saudara, belasan tahun yang lalu, ketika saya pelayanan di Jembatan Merah Plaza Surabaya, saya sudah gak punya duit, Pak. Saya sudah gak punya uang. Dan itu adalah proses yang cukup berat yang saya alamin. Berat badan saya cuma 61 kilogram. Kurus, Pak. Hari ini berat badan saya 82 kilogram. Itu faktor dari berkat dan daging babi, kira-kira gitu. Tapi 61 kilo berat badan saya belasan tahun yang lalu. Di Jembatan Merah Plaza Surabaya sehabis pelayanan. Saya udah gak punya duit, saya pegang gitar, saya pegang Alkitab. Saya jalan kaki. Kalau saudara tidak percaya, saudara bisa cek berapa jauh, sekitar 18 kilometer, Pak. Waktu itu panas banget. Tanpa komplain, tanpa marah. Saya bawa gitar, saya bawa Alkitab, saya jalan kaki. Saya pakai sepatu pentofel, Pak. Jalan kaki 1 kilo, 2 kilo masih aman. Tapi begitu jalan kaki 4-5 kilo di dekat Tunjungan Plaza, kaki kok sakit. Kaki saya hancur, Pak, luka. Saya buka sepatu saya duduk di pinggir trotoar persis di depan Tunjungan Plaza Surabaya TP. Saya buka sepatu saya, sakit, Pak. Saya letakkan gitar, saya letakkan Alkitab. Mobil lalu lalang, lihat saya di pinggir jalan. Mungkin mereka bilang begini, kasihan ya, ini orang, jangan-jangan ini diusir dari rumah, kasihan duduk di pinggir jalan. Tapi hari itu, Pak, saya lihat langit. Saya bilang begini, Tuhan, terima kasih buat prosesmu. Aku akan tetap setia melayani Tuhan, sekalipun harus berkorban dengan cucuran air mata. Saudara, saya pakai lagi sepatu saya. Dalam keadaan kaki saya sudah sakit, Pak. Jalan udah begini, Pak. Saya jalan kaki lagi dari Tunjungan Plaza ke tempat saya ngekos di Manyarjo. Belasan kilo, Pak, kaki saya sakit. Sakit banget, Pak. Di tengah perjalanan itu saya sampai nangis. Saya sampai nangis. Tuhan, terima kasih buat prosesmu. Saya jalan kaki itu karena saya diundang pelayanan ibu-ibu di Surabaya, di Jembatan Merah Plaza, tapi gak ada persembahannya. Bukan berarti saya bicara tentang persembahan, bukan. Masalahnya saya pulang udah gak punya duit. Coba kalau saya gak bertobat. Begitu kaki sakit, nangis. Lihat langit, Tuhan, kutuk ibu-ibu Surabaya yang tidak bertanggung jawab itu. Tapi enggak. No. Saya bersyukur. Saya jalan kaki. Sampai di tempat saya ngekos, Pak. Saya buka sepatu saya. Hancur, Pak, kaki saya. Perih. Besok paginya, saya ke kampus. Waktu itu kampus STT Betani masih di Manyarjo. Jalan kaki, Pak, udah pincang. Sakit banget. Ketemu teman-teman kelas
di SCT Betani. Nanya, bro kakimu kenapa? Pengen rasanya saya jawab, gara-gara diundang ibu-ibu yang tidak bertanggung jawab itu. Tapi enggak, saya bilang, saya dapat berkat dari Tuhan. Sampai ada teman saya nyeletuk, berkatnya kok pincang, kenapa enggak putus sekalian? Dia bilang gitu Pak. Tapi mohon maaf saudara, mohon maaf banget. Dengan kaki yang sama hari ini Pak, saya sudah melakukan perjalanan khotbah ke 32 negara untuk mengabarkan Injil Tuhan. And web, sementara kaki saya sakit Pak, tiba-tiba ada doa malam dulu. Ada di Manyar juga, ada di Betani, ada doa lah di Betani. Saya datang ke Betani Nginden. Kaki saya udah begini Pak, pakai sepatu. Saya duduk di belakang. Saya cuma bilang begini, saudara saya di Jakarta, saya khotbah di satu gereja-gereja yang lain. Mau di GBI, mau di gereja yang lain, saya sudah khotbah, saya sudah keliling pelayanan kemana-mana. Saudara, di belakang ketika saya tahu kaki saya sakit, saya dengar seorang pendeta khotbah, saya cuma bilang begini, Tuhan, dengan kaki yang sama, suatu saat aku akan membagikan firman di mimbar di depan itu. Saudara, lepas dari saya, hari ini saya seorang komisaris di perusahaan BUMN. Saya dipercaya sama presiden dan wakil presiden. Satu hal, saya tidak pernah lupa tentang proses Tuhan. Karena ada lagu ini yang bilang begini, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Katakan sekalipun. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Katakan sekalipun. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisi. Sambil mengangkat tangan, come on sing. Aku percaya berkat Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yang mengasihi Tuhan, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan sekalipun. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau beserta. Sama seperti Daud yang tidak takut Goliat. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar. Mari jemaat Betani Nginden, angkat tanganmu. Aku percaya, amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Akan ada kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi dengan iman, katakan, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat hari ini Kau sudah pimpin ibadah kami. Terima kasih buat berkat firman-Mu Tuhan, yang memberikan kekuatan, pengharapan buat kami di saat-saat yang mungkin hari ini dalam perekonomian yang tidak baik ini juga Tuhan.
Tapi firman-Mu pada hari ini memberikan kekuatan pada kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup, Allah yang kami andalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan, buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah melayani kami, Engkau sudah memberkati kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, ada beberapa tambahan pengumuman yang dapat kita perhatikan di pagi hari ini. Dengan sehubungan dengan kegiatan ibadah Jumat Agung, maka untuk ibadah doa puasa di Betani Manyar dan ibadah doa malam di Betani Nginden pada hari Kamis tanggal 2 April akan diliburkan. Dan oleh sebab itu kami mengundang bagi seluruh jemaat dapat bisa ikut hadir di dalam ibadah Jumat Agung yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 3 April 2026. Yang pertama pukul 9.30 pagi bertempat di Gereja Betani Nginden dan pukul 5 sore bertempat di Gereja Betani Citraland. Demikian tambahan pengumuman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya, Yesus. Oh, Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku katakan. Kau segalanya, Kau segalanya yang ku percaya. Ya, Kau segalanya yang ku percaya, Yesus. Kiralah masyarakat. Terima kasih Bapak, Kau sudah pimpin ibadah kami awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya penyertaan-Mu tetap sempurna. Berkati apa yang kami kerjakan Tuhan. Berkati keluarga kami, semuanya dalam perlindungan tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah hal yang baik saja yang boleh mengikuti kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kuralah masyarakat. Saudara, mari kita angkat tangan kita. Kuralah masyarakat. Dan sekarang sidang jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Dan terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa, damai sejahtera dalam Kristus Yesus, serta penyertaan Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai, membimbing bahkan memberkati kita semua, mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Mari saudara, dengan percaya bersama-sama kita katakan, Amin.